hari ini, insya Allah, dan harapannya bisa nanti bersama-sama dengan Bapak-Bapak Ibu sekalian saling bertukar pikiran. Nanti tanya jawab juga, nanti silakan nanti langsung ya di chat box. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya kebetulan juga memang penyelia halal dari BNSP, jadi yang sudah tersertifikasi halal diakui oleh BPJPH dan Majelis Ulama Indonesia. Nah, ini untuk membantu para UMKM di mana sertifikasi halal untuk produk makanan minuman halal ini sangat-sangat dianjurkan pemerintah pada saat ini untuk memenuhi tuntutan masyarakat Muslim yang semakin care atau semakin concern dengan kehidupan yang semuanya serba halal. Nah, memang ini sesuai dengan anjuran agama. Ya, saya pernah diprotes waktu di Surabaya ya, waktu lagi di satu acara, ada yang menunjuk tangan. Kenapa menyebutkan makanan minuman halal? Kalau di Indonesia itu bermakna ekstrim katanya. Wah, kata saya, itu belum apa-apa karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bukan hanya makanan minuman yang halal, tetapi makanan minuman yang thayyib. Jadi tidak ada apa-apanya kalau kita menyebutkan makanan minuman yang halal saja, karena ayatnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ini menyerukan bahwa manusia seluruh muka bumi ini, seluruh dunia ini harus makanan minuman yang halal. Dan ayat ini ayat yang menunjukkan bahwa secara umum manusia itu disebutkan, bukan hanya ya ayyuhalladzina amanu, tapi ya ayyuhan nas. Yang ini menyerukan kepada manusia baik itu yang menganut ajaran samawi, ajaran tauhid, namun juga yang manusia secara umum. Nah, ini yang kita perlu bangun lagi ya, pentingnya makanan minuman halal ini yang harus dikonsumsi oleh keluarga-keluarga muslim, dan bukan hanya halal tetapi thayyiban, halalan thayyiban. Nah, ini yang nanti kita akan bahas di pekan kedua. Namun intinya anjuran yang untuk halal dan sebagainya itu nanti akan ke semua ekosistemnya, termasuk rihlah syariah. Nah, kenapa semuanya ingin bicara soal halal? Karena memang penduduk muslim ini akan terjadi peningkatan, bahkan peningkatan dari waktu ke waktu sudah nampak. Tahun 2030 atau sekitar 9 tahun lagi, itu diperkirakan penduduk bumi yang tadinya 1,7 miliar saat ini akan berjumlah 2,2 miliar. Jadi 9 tahun ke depan akan ada peningkatan penduduk muslim yang makin banyak di muka bumi ini, insya Allah. Dan peningkatan kesejahteraan juga menunjukkan bahwa ada PDB per kapita juga ya, dari pendapatan domestik bruto itu juga naik dari waktu ke waktu dari berbagai negara ya. Dan juga adanya keinginan atau kesadaran beragama itu makin tinggi. Kalau kita lihat 20 tahun yang lalu ya, mungkin Mas Era Sastra Pangestu ya, kalau 20 tahun yang lalu melihat kan belum banyak orang-orang yang punya kegiatan di masjid, atau mereka melakukan iktikaf selama bulan Ramadan paling tidak 10 hari terakhir, yang pakai jilbabnya nggak sebanyak ini mungkin ya Mbak Janah ya. Nah, namun hari ini kita lihat yang nggak pakai jilbab bahkan yang sedikit gitu. Nah, artinya ini sudah makin banyak orang sadar untuk takluk kepada aturan-aturan agama. Nah, maka dari itu semakin gencarlah ekonomi syariah ini digaungkan. Dan begitu juga orang yang sudah muak dengan konsumerisme, orang yang sudah muak dengan makanan minuman yang nggak jelas gitu ya. Dan kemudian juga adanya perusahaan-perusahaan yang melihat potensi ini dan makin menggalakkan sertifikasi halal untuk produk-produknya. Nah, ini makanya terjadilah kegiatan ekonomi di situ, menjadikan
pesan dari halal dan thayyiban ini menjadi rahmatan lil alamin. Siapapun yang mengusahakannya, baik itu yang muslim maupun tidak muslim, ya, mengusahakan menciptakan hotel syariah, pariwisata halal, makanan minuman halal, ini mendapatkan rezeki bertubi-tubi, ya. Nah, kemudian juga adanya pertumbuhan peraturan-peraturan peluang investasi ini juga menjadikan orang-orang berlomba-lomba ingin berada di komunitas halal. Nah, di Indonesia sendiri ada namanya Indonesia Halal Lifestyle Center, ya. Jadi ada pusat gaya hidup, pusat gaya hidup halal Indonesia, ya. Jadi silakan nanti kalau mau mengadakan penelitian bagi dosen-dosen di sini, bagi mahasiswa, itu ada Indonesia Halal Lifestyle Center, itu ada di websitenya, bisa nanti mendapatkan data-data dari sana. Nah, yang lifestyle ini berarti orang yang bekerja, pola tingkah lakunya, minatnya, bagaimana membelanjakan uangnya, alokasi waktunya berdasarkan gaya hidup yang halal. Ya. Nah, kemudian kalau kita lihat gaya hidup ini juga merupakan satu totalitas, ya, cara, tata, kebiasaan, ya, dan mematuhi aturan Islam tentunya dari segala aspek kehidupan. Nah, halal ini yang menjadi konsep universal sekarang ini. Tahukah kita perusahaan-perusahaan di Jepang, di Korea itu datang ke Indonesia, nanya, gimana sih orang Indonesia itu menganggap satu produk halal, kosmetik halal, maka dikasih tahu oleh Majelis Ulama Indonesia. Bahkan MUI diundang ke sana, ke Jepang, ke Korea, ke Taiwan, ke Cina. Tolong dong, lihat dong, produk kamu udah sesuai belum untuk halalnya. Loh, kenapa kalian mau membuat produk halal? Iya, karena kami mau kirim ke Indonesia. Keren nggak? Keren nggak? Keren banget. Ya, Mbak Hayina Rahayatu from Unisa Bandung, ya. Ini juga ada Muhammad Azmi bin Ali. Ya, jadi keren nggak? Dari Jepang, Taiwan udah manggil orang Indonesia. Lihat dong, ini halal nggak sih? Ini benar nggak nih cara motong kami? Ini kami udah sewa nih orang-orang yang udah kami gaji nih, khusus muslim nih, yang motong makanan, minuman, yang motong hewan-hewannya. Nah, ini udah benar belum? Nah, artinya kan sudah mulai membawa kepentingan ekonomi di sini. Nah, jadi halal dan thayyiban ini memang pesannya berat, ya, bukan hanya dari segi pemotongannya, tetapi juga penyimpanannya, kemudian penjajaannya, packagingnya, masaknya, dan lingkungan sekitarnya. Dan Masya Allah, nanti kita bahas lagi, ya, besok minggu depan, ya, bagaimana para ulama kita menunjukkan bukan hanya dari soal makanan minuman halal, tapi juga bagaimana cara menyajikannya, adab-adabnya, dan sebagainya. Nah, kita ke pariwisata dulu nih, ya. Pariwisata ini luar biasa. Kenapa, ya? Saya juga nggak tahu. Topik ini kok pertama kali, harusnya topiknya pertama kali makanan minuman halal. Kok tiba-tiba munculnya pariwisata ini, ya? Coba tunjuk tangan, coba di chat. Siapa yang paling suka jalan-jalan? Silakan taruh di chat. Dan sebutkan berapa negara yang sudah dikunjungi. Silakan. Mbak Jana, Bu Penny, dari Unisula, Masya Allah. Bu Fatoni, silakan. Mbak Darwiyanti, Bapak Imam Maulana, silakan taruh di chat berapa negara yang sudah dikunjungi. Mbak Cucu Hardiansa 8. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ahmad Lizar 3 negara. Saya baru sampai Jogja. Ya ampun, sampai Jogja. Ya dah, saya doain dah, insya Allah segera nanti ke 200 negara. Wah, semua negara tuh. 3 negara, 2 negara, baru 4. Wah, belum Rian. Waduh, Rian Ardiansa belum, ya. 2 negara, 5 negara, 11. Aduh, belum ada nih yang 20. Saya ke Yemen. Wis, mantap. Alhamdulillah. Baru 2 negara tetangga. Saya baru sampai Madura. Ya, maaf, ya. Ya, nanti didoakan, terus didoakan. Madura juga sesuatu banget itu. Baru negara tetangga Malaysia. Wah, ini Pinka. Waduh, ya, saya baru 4. Saya suka Prof, tapi belum keluar negeri. Oh iya, Arab Saudi, Turki, Cordoba. Wah, Masya Allah, Mbak Jana. Mbak Jana ini kan seneng banget sama peradaban, sama ini, ya. Saya lihat namanya hadir terus nih di acara kita, ya. Ya, kita doakan Mbak Jana dan siapapun yang menghadiri acara Triple IT, jalan-jalan.
Ya jalan-jalan nanti kita lihat kenapa sih pentingnya jalan-jalan. Bukit Tinggi ya maaf ya Bukit Tinggi ya, oke kayak bagus. Karena Bukit Tinggi termasuk salah satu situs wisata halal. Tapi ini tentu saja ya Sekri ya di Reja, Insya Allah ya. Saya sudah keliling dunia Indonesia. Wih keren Sinung Baskoro ya. Nah alhamdulillah terima kasih. Saya sedang di Pakistan. Wih Pak Muhammad Ifroni di Pakistan, bohot syukriya. Alhamdulillah saya sudah 3 kali di sana. Alhamdulillah. Nah saya memang termasuk yang penggemar pariwisata. Bahkan selama pandemi ini, alhamdulillah, sebelum pandemi, sebelum lockdown, saya baru pulang dari Pakistan, mengunjungi Lahore dan Bahawalpur. Kemudian setelah pandemi beberapa bulan yang lalu bersama-sama Bapak Yusuf Kalla dan rombongan Indonesia mengunjungi Afghanistan untuk membawa misi perdamaian. Memang rata-rata saya jalan-jalan ke luar negerinya rata-rata dalam kunjungan kerja, ya hanya 1-2 aja karena ya tentunya kalau umroh ibadah ya, umroh haji ibadah, sama ada juga selingan-selingannya ya, dan ini memang merasakan dahsyatnya ya nanti seruan Allah bagaimana kita untuk ini. Saya di Athens Kak Ani, Mbak Juli, Masya Allah, Mbak Juli Nur Hasan di Athens ya, Masya Allah, ahlan. Nah, ini Mbak Juli tolong dipanggil kami ke Athens ya, Insya Allah nanti kami akan, saya baru 8 negara, di Jamaludin, Masya Allah. Ini belum ada 20 negara, Alhamdulillah saya sudah hampir 30 negara, baru 30 negara ya, dan Insya Allah di sini Danau Maninjau, ya betul. Ya, jadi aduh senang banget ya kalau kita dengerin tempat-tempat. Kenapa? Karena tujuan rehlah adalah untuk menambahkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah, mentadabbur ciptaan Allah, memberikan ketenangan, kenyamanan dengan keluarga, keharmonisan keluarga, ukhuwah Islamiyah, saling mengunjungi, ketemu keluarga baru, ketemu sahabat baru, ketemu guru-guru ya, dan tentu saja untuk yang non muslim juga sebenarnya sangat manfaat banget ya, karena apa? Ada jaminan kebersihan kesehatan kalau rihlanya rihlah syariah atau wisata halal ya, karena ada jaminan kesehatan, tidak sembarangan, boleh minum-minum, boleh seks bebas gitu ya, di dalam situs pariwisata halal tentunya sudah dijaga gitu ya. Nah namun tentunya kita di Indonesia masih terus meningkatkan kualitasnya ya. Nah tentu saja ini juga menjadikan momen bagi kita ketika kita ada situs-situs pariwisata halal di Indonesia ini mengenalkan Islam kepada penduduk lain, kepada wisatawan-wisatawan yang mungkin bukan beragama Islam ya. Jadi ayat rihlah ini banyak sekali. Saya sangat suka sekali membacanya dan saya sangat tersentuh sekali membacanya ayat-ayat rihlah ini ya. Contohnya di sini ya, salah satunya di surah Al-Mulk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi wa ilaihin nusyur. Ya. Jadi Allah sudah berikan ciptakan bumi untuk kita. Kata Allah, silakan ya, famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi. Jalanlah ke seluruh penjuru, makanlah ada rezeki Allah di sana. Ya. Terus perintah Allah ini, karena apa? Kul katakanlah ya Muhammad. Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk menyampaikan kepada kita apa isinya. Siru fil ardi thumma anzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Bagaimana Allah telah menghancurkan kaum Madian di zamannya Nabi Syuaib, Nabi Lut, dan Nabi Nuh. Banyak lagi, Masya Allah. Ini supaya kita nazar kaifa kana. Ya, jadi supaya kita melihat kenapa itu terjadi gitu. Dan kalau kita lihat lagi di ayat rihlah ini juga bagaimana akibat orang-orang yang menderita pada saat itu ya, karena ada bekas-bekas situs-situsnya, sisa-sisanya kita masih kelihatan ya, akibat misalnya penyakit, akibat peperangan, akibat azab Allah, itu semuanya kita bisa temukan ya. Dan ini Allah juga pernah menanyakan kepada kita ya, ini kita masih nggak belajar apa, sampai Allah bertanya
afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana akibatul ladzina min qablihim damarallahu alaihim walil kafirina amsaluha. Ini ya luar biasa ya. Ini Allah mengingatkan kita lagi. Ini kalian tidak lihat nih di muka bumi ini, nggak memperhatikan nih orang-orang yang sebelum kalian. Allah menimpakan kebinasaan, ya. Dan Allah, orang-orang yang kafir itu sudah Allah berikan, ya, akibat-akibatnya. Nah ini ya, masya Allah. Ini perlu kita kaji lagi, dan ketika kita kemanapun kita pergi, ya, tadi ada yang pergi ke Madura, lihat masjid-masjidnya di pinggir jalan, masya Allah. Setelah itu lihat bebeknya ya, bebek Madura yang di pinggiran jalan itu, yang terkenal itu ya, apa lupa namanya. Nah kemudian kita juga ketika ke daerah-daerah Bukit Tinggi, nanti kita lihat ya, ada situs-situs pariwisata halal yang sebenarnya sudah disiapkan di Indonesia ya. Nah di sini juga kita lihat bagaimana orang-orang yang terdahulu mendustakan Rasul, ya, bagaimana orang-orang yang sebenarnya diingatkan Allah coba kampung akhirat sebenarnya lebih baik daripada dunia, tapi kenapa tidak kau pikirkan, ya? Dan juga bagaimana orang-orang yang berdosa itu sudah lakukan di muka bumi ini, sehingga kita perlu mendapatkan mengetahuinya, mempelajarinya gitu ya. Ini luar biasa, ayat-ayat Islam ini banyak sekali. Nah ini yang alhamdulillah al-Asar Rihlah ini dalam satu hadis disebutkan, janganlah kita itu berjalan ya kecuali ketiga masjid ya dalam rangka ibadah, atau tempat-tempat ini sangat-sangat dianjurkan, yaitu Masjid Nabawi, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Dan ini hadisnya hadis sahih, hadis riwayat Bukhari dan hadis riwayat Muslim. Dan alhamdulillah saya dan sekeluarga, alhamdulillah Allah berikan rezeki tahun 2018 yang lalu untuk pergi ke 3 masjidnya ini. Alhamdulillah ya. Jadi kami saya sangat anjurkan sekali kalau dalam masa pandemi ini, tentu saja Habib Penyuluh ya, Rifaat Mukhtar, di sini ada Mbak Jarmain ya, sudah tidak jalan-jalan selama 2 tahun ini. Mungkin nanti Allah berikan kesempatan, jangan ditolak ya kalau ada tawaran Mas Toha Siregar, Pak Indah Lulu ya, ini Mbak Indah Lulu. Nah ini ya, jangan ditolak ya kalau ada yang ngajak ke ziarah ke 3 masjid. Saat ini untuk kepergian umroh, jamaah umroh yang baru dibuka itu beberapa negara saja. Sayangnya Indonesia masih belum diberikan kebebasan untuk menjalankan ibadah umroh saat ini ya. Mudah-mudahan bulan depan sudah ada keputusan yang lebih baik lagi. Kita doakan supaya bisa kita juga mengunjungi Ka'bah, Baitullah, Masjidil Haram, dan kita Masjidil Nabawi. Di sini Masjid Nabawi ini ya, yang ini. Kemudian kita juga insya Allah berkesempatan lagi untuk melihat Masjidil Aqsa ya. Ini bukan Masjidil Aqsa-nya, di bawahnya Masjidil Aqsa ini, cuman kubah emas ini terkenal ya. Disinilah tempatnya Nabi Muhammad SAW mengadakan perjalanan dari Isra ke Mi'raj, dari Isra ke Mi'raj ya, Isra Mi'raj. Nah, bagaimana dengan wisata halal? Dan ini ada di dalam satu fatwa sendiri dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Jadi ada pariwisata halal, terus akad-akad ekonomi syariah, kemudian juga ada rumah sakit halal, itu semuanya sudah difatwakan. Jadi jangan khawatir ya, ini apaan sih ini? Misalnya kan, ini Triple IT ngadain acara wisata halal apaan nih? Karena tidak banyak ya, tidak banyak dari keluarga-keluarga muslim sendiri pun mengetahui tentang wisata halal, pentingnya dan sebagainya. Kenapa pemerintah juga termasuk ulama kita ya sangat melihat kepentingan ini. Makanya di dalam fatwa ini disebutkan tentang anjuran ya, pedoman bagaimana penyelenggaraan pariwisata halal berdasarkan prinsip syariah. Jadi kalau misalnya ada satu situs di daerah Bapak, misalnya di daerah Pak Toha Siregar ya, misalnya di daerah Sumatera Utara, nah itu situ ada untuk diusulkan menjadi situs pariwisata halal. Nah nanti
penyelenggaranya merujuk kepada fatwa ini. Ya, fatwa ini mengutip beberapa kaul para mufassir, ya. Misalnya di Al-Qasiri dalam Mahasin At-Ta'wil menjelaskan kata-kata asyir, ya. Jadi orang yang diperintahkan berpergian di berbagai tempat untuk melihat peninggalan bersejarah, untuk apa? Untuk mengambil iktibarnya, pelajarannya, ya, dan manfaatnya, ya. Dan ini juga ada Ibnu Abidin dalam Radul Mukhtar, ya, hukum asal berpergian itu mubah, ya. Jadi mubah kalau tidak harus dipaksakan, ya. Jangan sampai berhutang cuma karena mau jalan-jalan, ya. Ini ada Pak Sukamto Aris, ya. Nah, ini perlu kita ingatkan Mbak Yudianti, ya, Mbak Suprihati, ini ya. Jadi kita mubah, tapi kondisi lain seperti haji dan jihad ini menjadi satu kewajiban karena ketaatan, ya. Tapi kalau tujuannya berpergi untuk berbuat maksiat, maka masuk dalam kategori maksiat, ya. Nah, bagaimana dengan muslimah? Nah, ini nih Mbak Jana kan mau pergi ke berbagai tempat tadi, ya. Mbak Jana, ini muslimah, bagaimana nih kita nih? Nah, memang ada fatwanya, ya. Di Mesir mengatakan seorang perempuan boleh berpergian tanpa didampingi mahramnya, pasti ada syarat-syaratnya. Untuk apa? Ya, untuk ada tujuan maqasid syariahnya yang pernah kita bahas sebelumnya, ya. Untuk apa? Supaya dia ada tujuan hifzuddin. Tujuannya apa lagi? Hifzun nafs. Ya, jangan pastikan bahwa dia selamat, ya. Kemudian apa lagi? Hifzul akal. Kemudian apa lagi? Hifzul nasl. Jangan sampai keluarganya tinggal juga tidak dipenuhi urusan-urusannya, ya. Nah, kemudian juga hifzul marwah. Ini ya, hifzul marwah, yaitu jaga nama baik. Jangan sampai ada fitnah, ya. Untuk itu jangan berfoto-foto dekat dengan yang bukan muhrimnya. Kadang-kadang kita nggak melihat menara Eiffel udah lupa sama suami di rumah gitu, ya. Akhirnya apa, pegang-pegangan atau deket-deketan dengan yang bukan muhrim, foto-foto bareng-bareng kelompok rame-rame gitu, nggak melihat jarak antara laki dan perempuan untuk berfoto-foto, ya. Nah, pertama untuk kategori perjalanan yang wajib seperti haji, ya, ini juga disebutkan dibolehkan, ya. Memang mayoritas ulama tidak banyak semuanya membolehkan, ya. Apalagi tidak muslimah pergi haji tanpa mahram selama dia bersama dengan rombongan muslimah yang bisa dipercayai, ya. Ini kita lihat, ya, di kelompok-kelompok haji dan umroh biasanya ada yang dimahramkan kepada lelaki, ya, di dalam rombongan tersebut dimahramkan. Tapi kita tahu bahwa di dalam kelompok itu atau di dalam perjalanan itu juga ada muslimah yang lain, ya. Ini juga pernah terjadi di masa Umar bin Khattab. Para istri Rasul berangkat haji sepeninggal suami mereka, ya. Ini juga dibolehkan. Nah, kemudian kita lihat juga ada beberapa sebutan dari para imam, ya, Imam Hanafiyah, Malikiyah, pandangannya, ya. Bahkan ada juga sih yang tak dipastikan yang tadi, ya, tuqa makmunah, ya. Jadi ada yang dipercayai, ya. Dan kemudian juga dia tidak fasik, ya. Nah, jika ini kalau kurang dari 3 hari boleh, gitu katanya, ya. Nah, di sini juga disebutkan dari menurut ulama Syafi'iyah, ya, atau Imam Syafi'i, wanita itu harus ada yang selalu ini disebutkan yang dipercaya al-siqat, ya. Nah, kemudian ada juga yang suami tetap syarat yang wajib diusahakan menurut mazhab Hambali, ya. Nah, jadi ada yang beberapa hal yang memang harus ada suaminya. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini di Indonesia, bagaimana dengan perkembangan pariwisata halalnya? Nah, ini, ya, ini cukup menegangkan kalau melihat. Ini cukup mencengangkan, gitu, ya, kalau melihat alangkah jauhnya, ya, hal-hal yang bersifat halal di Indonesia. Kalau kita lihat dari makanan minuman halalnya, coba deh nomor 4. Nanti kita bahas lagi nih minggu depannya kenapa ini bisa terjadi, ya. Ini terus keuangan syariahnya kita nomor 6. Dari pariwisata halalnya kita nomor 6, kalah kita dari Malaysia, kalah kita dari UAE,
kalah kita dari Turki, dari Thailand, dari Tunisia. Kok bisa sih? Kurang apa Indonesia? Kurang keren apa? Enggak kan? Nah, kenapa Indonesia bisa kalah? Ya kan? Nah, terus kita lihat dari pakaian muslimnya, kita nomor 3. Nomor 3. Ya. Kemudian dari kosmetiknya kita nomor 6. Dari medianya kita nomor 5. Ya, ini menyedihkan sekali. Menyedihkan nggak sih? Ya. Nah, ini ada pertanyaan ya, nanti saya jawab atau mungkin minggu depan ya jawabnya biasanya ya. Ya Mbak Ira sudah jalan-jalan virtual. Nah, memang saya sangat sarankan sekali, selagi kita masih belum punya kesempatan dalam artian diberikan cukup bekal untuk pergi ke luar negeri, pesawat, apalagi sekarang dalam masa pandemi masih belum total berakhir, maka saya sangat sarankan sekali untuk rehla secara virtual. Banyak di YouTube rehla secara virtual. Ya, memang tidak seasik kalau kita langsung menikmati, tapi paling tidak kita mengenal negara-negara dengan segala yang tadi ya, Allah serukan kita untuk melihat bagaimana nasibnya kaum Lut. Nah, kemudian bagaimana di Petra, di Jordan. Wah, itu menarik banget ya, ya. Nah, ini tugas kita bersama ini ya, Pak Maksum, ini tugas kita bersama. Kenapa kita tidak bisa memastikan pariwisata halal kita nomor 1 di Indonesia, di dunia? Negara Malaysia yang kecil seperti itu, ternyata situs-situsnya lebih menarik, dan disebutlah dia menang nomor 1 untuk hal Muslim travel, disusul dengan Dubai, Abu Dhabi sekitarnya, disusul dengan Saudi ya jelas lah ya, dari haji dan umrohnya situs-situsnya juga luar biasa ya, di sekitar di sekitar Mekah, Madinah, Jeddah itu juga banyak sekali yang bisa kita lihat. Nah, ini kemasannya, jadi kemasannya yang masih kurang ya, nanti kita lihat. Nah, konsepnya adalah ya, bagaimana pemerintah kemudian mengembangkannya ya, ini adalah layanan makanan minuman halalnya. Ternyata tempat yang cantik, situs yang bagus, masjid yang rancak dana kurang kalau tidak ada penyiapan hotel syariah di sekitarnya, makanan minuman halalnya. Makanya pemerintah langsung punya, oh kalau gitu kita harus mengembangkan pariwisata halal itu beserta ekosistemnya. Ada makanan minumannya, ada fasilitas ibadah yang berkualitas, ada tulisan berkualitas lagi ya, yang wangi, yang jilbab, yang mukenanya nggak hitam di pinggiran lehernya, yang sejadahnya nggak bau, yang nggak apek, toiletnya yang bersih. Makanya kenapa Malaysia menjadi destinasi pertama ya, karena itu salah satunya adalah ekosistemnya sudah dibentuk ya. Label makanan minuman halal ya, pertama kali saya melihat minuman mineral dengan label halal itu di Malaysia sekitar 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu. Saya sudah melihat, saya kaget. Hah? Kok ada logo halalnya sih? Ternyata di sana sudah sangat menyadari sekali dengan makanan minuman yang tersertifikasi halal. Ya, makanya turis pada senang ke sana. Kalau bulan haji dan umroh, haji lah rata-rata ya, kita lihat tuh terus dari negara-negara Timur Tengah itu banyak sekali ke Malaysia. Karena mereka mendapatkan kenyamanan yang tadi disebutkan ya, makanan minumannya, fasilitas ibadahnya, toilet bersih dengan air memadai, bebas dari Islamofobia. Ngerti nggak Islamofobia? Jadi nggak ada orang yang aneh ketika dia pakai. Kalau saya sih ada beberapa kali ya, selama saya tinggal di Inggris 6 tahun yang selalu sering berkeliling di Eropa, saya mengalami beberapa semacam ya kurang bersahabatnya para yang saya jumpai ya, itu terhadap kita ya. Saya menjumpai ketika di Spanyol orangnya tidak mau senyum gitu kan, kemudian ketika di Amerika saya sepertinya diperiksa berkali-kali sampai saya bilang, hello, is it because I'm Muslim that you have been checking me? Saya tanya begitu.
Kenapa kamu ngecek saya berkali-kali? Karena ini karena saya muslim ya, saya gituin. Kenapa? Karena satu pesawat nggak ada yang dicek kecuali saya. Karena saya pakai jilbab, marah saya waktu itu, ya kan? Nah ya itu, nah yang makanya yang seperti ini tidak ada di Malaysia, tidak ada di Saudi, tidak ada di UAE, makanya mereka dapat nomor 1 ya. Tadi kan kita lihat rankingnya, sudah lihat ya tadi ya rankingnya ya di sini ya, untuk travel pariwisata Malaysia, UAE, Turki, Thailand. Kok Thailand sih? Iya memang. Saya waktu ke Thailand nggak ada orang yang menghina atau yang melihat aneh kita pakai jilbab ya. Nah kemudian di Tunisia apalagi ya, kalau Turki ya pastilah ya. Turki kita melihatnya mereka sudah makin sangat-sangat friendly ya. Nah kemudian juga ada nilai manfaat. Ya ini yang ada program Ramadan kalau kita di Malaysia itu ya, termasuk di Indonesia sekarang masjid-masjidnya kalau tiap iftar dengan sahur ya banyak yang menyiapkan gratis. Biasanya mahasiswa rame tuh saat iftar sama sahur ya, karena apa? Gratisan. Gratis. Jadi senang gitu ya mahasiswa-mahasiswinya untuk kalau mengunjungi masjid-masjid yang ini. Nah, tapi tidak semuanya masjid yang berani. Kalau di Malaysia, Masya Allah, selama 10 tahun saya di sana, memang betul-betul sangat menghargai bulan Ramadan. Sehingga kita kalau nggak ada uang ya, atau di mahasiswa atau pengen ngirit, pergi aja ke masjid gitu kan, iftar sama sahurnya terjamin ya. Nah kemudian ada pengalaman unik bagi wisatawan muslim ini, yang konsep ini yang belum kita ada ya. Gimana sih ketika orang dari Arab ya kemarin, rombongan ya, Raja Salman udah keliling, kirain mau ke Lombok, ternyata ke Bali ya kan. Nah ternyata pengalaman unik bagi wisatawan muslim itu belum ada gitu kan. Nah terus ada lagi bebas dari aktivitas non halal ya, misalnya bar, diskotik ya, terus tempat yang mengekspos aurat sebagaimana itu yang menjadikan situs itu betul-betul disebut situs pariwisata halal ya. Dan juga ada area rekreasi dengan privasi, misalnya kolam renang nggak boleh campur ya, Pak Sukamto. Nah ini ya, Pak Sukamto juga rajin ya untuk hadir di sini. Kolam renangnya harus bagi 2, laki-laki sama perempuan. Nah ini yang menjadikan konsep pengembangan pariwisata halal ini juga belum sepenuhnya ada di Indonesia. Ini baru kita satu persatu kita ini kan. Nah ada 10 provinsi ya yang sudah termasuk dalam indeks tahun 2018. Tahun 2019 dikerucutkan menjadi 5 ya, jadi sudah masuk dalam situs pariwisata halal ya, atau destinasi halal, yaitu Aceh, Riau, Sumatera Barat, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat ya. Nah kemudian tahun 2019 baru jadi 5 ya, seperti Lombok. Kita lihat Lombok ini mendapat julukan Pulau Seribu Masjid. Ya, kalau kita pergi ke Mataram sampai ke Lombok Timur, Lombok Barat, ada nggak yang di sini dari Lombok Barat, dari Nusa Tenggara Barat di sini? Itu luar biasa ya. Kita bisa lihat bagaimana Lombok ini deretan masjidnya, indahnya, ramenya, senang banget ya kalau kita ke sana. Nah Aceh ini luar biasa, Masya Allah ya, dengan kalau masih ingat dengan kejadian tsunami di Aceh pada saat itu, luar biasa ya. Masjid Baitur Rahman yang sudah berusia 600-700 tahun ini, ternyata ketika air mengamuk ya, tsunami mengamuk, ketika lewat ke masjid Baitur Rahman ini, yang di sini yang ditunjukkan di foto ini, ternyata airnya diam. Orang-orang yang bergantungan di pilar-pilar masjid heran, kenapa airnya jadi diam gitu? Ini kan sesuatu banget. Dan ini menjadikan situs halal di Aceh. Begitu juga pantainya. Karena suami saya orang Aceh ya, sering kalau pulang kampung itu menikmati lingkungan, Masya Allah, luar biasa. Aceh luar biasa. Tapi lagi-lagi bagaimana dengan ekosistemnya? Dan sudah diimplementasikan konon di Aceh ya, syariat Islam di Aceh. Jadi kalau kita ke Aceh ya, siapa yang asal dari Aceh di sini? Silakan, yang dari Aceh di sini siapa? Tunjuk tangan.
Aceh hadir, Bab Mas itu ya Asriadi, adik Ustadz Asriadi ya, Aceh hadir. Wih, banyak juga orang Aceh rupanya. Masya Allah, ini halakoh. Ya, nah ini dari Taskia ya, kampus Taskia juga ini banyak yang dari Aceh ya. Nah, ini juga Aceh ini luar biasa ya, sangat luar biasa. Bahkan ketika tsunami menerjang Aceh, sekarang Aceh sudah berubah bentuk luar biasa dengan kononnya juga sangat luar biasa. Kita lihat gebrakan-gebrakan dari tahun 2018 sampai ujung tahun akhir tahun ini adalah bagaimana lembaga keuangan yang ada di Aceh harus semuanya sesuai dengan syariah. Yang tidak sesuai dengan syariah sudah banyak yang keluar dari Aceh, dan akan akhir tahun ini semuanya harus angkat kaki dari Aceh. Kita lihat nanti ini salah satu gebrakan pariwisata halal yang sangat-sangat didukung oleh ekosistemnya, karena salah satunya adalah ekonominya sudah sesuai halal, dan makanan minuman juga sudah termasuk di dalam konon, dan ini juga sudah dibereskan, termasuk juga secara nasional. Undang-undang tahun 2014 mengenai makanan minuman halal ini juga sudah ditekankan oleh pemerintah. Tidak boleh ada peredaran makanan minuman yang tidak tersertifikasi halal. Nah, ini sangat-sangat penting bagi siapa yang pengelola UMKM yang ada di sini. Ya, nanti minggu depan kita akan bicara soal sertifikasi halal ya. Jadi stay tune, minggu depan kita jumpa lagi. Aduh, maaf ya Palembang belum disebut ya, karena bukan menjadi situs pariwisata halal ini. Riau dan Kepulauan Riau. Nah ini ya, siapa yang dari Riau tunjuk tangan? Ini adalah, siapa yang tahu ini dari Riau, ini foto apa ini? Siapa yang tahu? Dari Riau pasti tahu nih ya. Ini Dumai wisata. Aduh, Dumai ya di Dumai ada Dumai, tenang. Siapa ini yang tahu wisata halal? Ini apa tempat apa ini namanya? Ada belum ada yang tahu ya. Siak coba ini pasti tahu orang Siak, karena ini adalah Istana Siak. Dan Bapak Ibu sekalian, kalau ingin wajahnya nampak muda, kabarnya harus bisa bercermin. Ada satu cermin di sini ya. Ini candaan atau guyonan ya, silakan mungkin perlu dicoba juga ya Pak Agus Wendy, kalau mau nampak wajahnya awet muda nanti bisa berfoto atau menatap cermin yang ada di Istana Siak. Nanti kita lihat. Kalau saya sudah Pak, mungkin karena itulah wajah saya nampak muda ya, nampak. Itu candaan. Nah, Sumatera Barat. Nah, ini juga ya. Ini adat bersandi syarak bersandi kitabullah. Ini yang menjadikan Sumatera Barat rancak banget. Namun sayangnya ketika saya ke sana, ternyata banyak UMKM yang belum mampu memproses makanan minuman halalnya, sehingga ekosistem dari pariwisata halal ini belum terbentuk ya. Nah ini nanti perlu kita ini kan, karena waktunya sudah sebentar lagi, saya cepatkan. DKI Jakarta, ini saya kemarin bersama anak saya pergi ke Masjid Angke yang sudah berusia 600 tahun. Nah ini mungkin perlu kita juga bagi yang di Jabodetabek. Siapa yang dari Jabodetabek di sini? Nah silakan nanti yang dari Jabodetabek untuk mengunjungi situs-situs pariwisata halal yang di DKI Jakarta, karena sudah termasuk di dalam destinasi halal dengan salah satu ikonnya Masjid Istiqlal. Alhamdulillah saya ketika pertama kali ingin total menjadi seorang muslimah, Istiqlal tempat saya mengadu, tempat saya belajar Islam, tempat saya belajar untuk bagaimana mendapatkan semangat keislaman ada di Masjid Istiqlal, Masya Allah. Ya, nah bagaimana dari tadi ya, kita sudah tahu 5 destinasi halal yang harus kita kembangkan lebih baik lagi, termasuk yang dari provinsi-provinsi yang lain, dan potensi ekonominya ini luar biasa. Kenapa? Dengan datangnya wisatawan lokal dan wisatawan luar negeri, ya wisatawan asing yang diperkirakan dari tahun ke tahun ini juga naik ya. Ini juga menjadikan satu potensi ekonomi yang luar biasa, karena mereka menggunakan makanan minuman yang halal. Pastinya restoran-restoran yang akan mendapatkan dampak ekonominya. Kemudian juga dari pesawat terbang pastinya ya, dan dari distribusi daerah ya,
dan juga dari bis-bis yang digunakan, termasuk juga di pemeliharaan tempat-tempat wisatawan yang ini juga mendapatkan tiket masuk dan sebagainya, itu juga ditunjang dari segi pendapatan dari wisatawan lokal maupun asing, ya. Nah, kebutuhan ini bagi siapapun yang ingin membuka usaha misalnya ya di masa pensiun, misalnya ingin membuat B&B syariah, ya, jadi tempat orang yang melancong dengan murah ya, tapi tempat tinggal di keluarga muslim, hanya menyewakan satu kamar saja, itu bisa dengan B&B syariah dengan harga 200-300 ribu per malam, ya, menyiapkan makanan minumannya dan dekat dengan wisatawan, situs-situs wisata. Ini juga sangat-sangat potensi, ya. Nah, negara tujuan wisatawan wisata halal ini untuk negara OKI, anggota OKI ya, negara-negara OKI itu Indonesia, ya, tapi yang bukan non anggota OKI Singapura dan Thailand, ya. Jadi Malaysia tetap di mana-mana menjadikan situs pertama dalam destinasi pencarian para wisatawan asing, ya, karena keramahan dari segi pesawatnya. Pesawat aja, mohon maaf, kita yang punya Garuda tidak menyiapkan tempat sholat. Saya suka sholat di pesawat yang besar ketika perjalanan jauh dengan cara melakukan pergerakan sholat seperti biasa. Maka dari itu perlu tempatnya. Dan saya selalu bertanya di Garuda, tetapi tidak disiapkan. Tapi ketika saya tanya di Malaysian Airlines, saya tanya dengan Brunei Airlines, ya, itu ada. Sayang sekali ini kita tidak menyiapkan keramahannya. Dari pertama turis itu masuk dalam pesawat. Nah, ya, jadi makanya Malaysia tetap unggul ya. Kita lihat musolanya, alhamdulillah sekarang di Terminal 3 kita sudah lihat musola-musolanya cantik-cantik ya. Kalau di Malaysia sudah sangat lama sekali ya, di KLAA itu Brother Syahran ini pastinya sudah sangat tahu sekali ya. Nah, ini tadi kalau kita lihat di sini ya, yang diperlukan adalah tidak ada judi, diskotik, alkohol. Jangan sampai ini ada yang sekarang kita masih lihat ya, ada di Lombok masih ada, terus kegiatan rentenir juga masih ada, terus jadi masih belum terbentuk ekosistem halal ini secara utuh ya. Terus bank-bank syariah masih belum banyak di sana, atau masih ada bank-bank yang tidak syariah juga beroperasi di situ. Seharusnya kan sudah semuanya sesuai dengan syariah ya. Nah, dari pertanyaan sedikit, ada pertanyaan ya, ini yang bisa mungkin saya jawab ya. Ini alhamdulillah ini ada tangkapan-tangkapan banyak, bagus banget ya. Tempat ibadah, iya betul ya, dari Pak Ali Bowo Cahyono, ibadah yang representatif yang penting ada, ya benar banget. Makanya Pak Ali Bowo, kita masih jauh dari pariwisata, bagian dari adalah tempat ibadah ya. Nah, sertifikat dikeluarkan lembaga tidak kompeten. Oke. Oh ya, Pak Abdul Haris Aziz, nanti kita bahas minggu depan ya soal produk makanan minum halal. Nah, Malaysian Airlines pernah mengklaim bahwa makanan disajikan halal untuk thayyiban. Ini ya, ini luar biasa ya. Nah, ini ya YouTube ya, Pak Mas Era Sastra, nanti kita bahas di media ya nanti ya. Ini, dan kemudian John Nabbit, yaitu penjajahan 3F, food, fashion, and fun. Ya betul, saya setuju sekali Pak Ali Bowo. Ini yang harusnya kita materi ini betul ya. Jadi kita sangat-sangat terjajah ya dengan ekonomi. Maaf, kita sudah terjajah dengan ekonomi dan sangat terjajah dengan ekonomi. Disadari atau tidak? Ya, maka dari itu balik lagi ke Al-Quran. Karena Al-Quran lah yang menjadikan kita betul-betul huriyah, ya, betul-betul kita menjadi orang-orang yang merdeka. Ya. Nah, terima kasih Pak Liwobo, materinya makanan minuman ya ini memang nanti kita akan bahas juga dari pariwisata sampai di ini ya, sampai nanti kita lebih dalam lagi ya pariwisata. Nah, oh ya, hutang ya, ini berhutang. Nah, ini lain ketika kita dalam proses hutang, dalam artian ini dalam
yang dalam hal bukannya melancong ya, tapi dalam keadaan beribadah. Ya. Nah, ini yang ini luar biasa ya, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan karena waktunya sudah jam berapa ya, ini sudah jam 17. Saya pikir ini nanti besok minggu depan kita akan bahas lagi ya beberapa pertanyaan dari yang sudah hadir ya. Nanti kita akan bahas lagi seperti yang biasa kita lakukan di acara-acara kemarin ya. Nah, ini ada referensi beberapa, silakan nanti kalau mau perlu ada beberapa yang perlu dijelaskan lagi. Terima kasih, jazakumullah khairan katsiran.